Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel Akang Pejuang Alif. Kali ini kami akan berbagi info mengenai surat edaran terbaru dari Menpan RB Mahfud MD. Setelah sebelumnya beredar surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang saat itu ditandatangani oleh almarhum Menteri Cahyokumolo tentang penghapusan tenaga honorer di tahun 2023. Kali ini beredar kembali surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B-SM-M-S1-01.00/2022 perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Surat edaran ini ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pusat dan para pejabat pembina kepegawaian PPK instansi daerah. Isi suratnya menindaklanjuti Surat Menteri Pan RB nomor B-SM-02.03 tanggal 31 Mei tahun 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah sebagai tindak lanjut pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah hanya terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K. Sampai dengan tanggal 28 November tahun 2023. Bersama ini, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Ke-1. Pada prinsipnya, surat tersebut di atas dimaksudkan untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status karir dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Kedua, dalam hal ini pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang berstatus sebagai non-ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Berarti mungkin ini tanpa tes CAT. Yang ketiga, oleh sebab itu setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K
dengan ketentuan sebagai berikut. A. Berstatus tenaga honorer 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. B. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. C. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. D. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 30 Desember 2021. E. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. 4. Pendataan pegawai non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun daerah. 5. Untuk pemetaan tenaga non-ASN sebagaimana tersebut di atas, diharapkan kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah. A. Melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan pada 3 dan menyampaikan data dimaksud ke BKN paling lambat tanggal 30 September 2022 sebagaimana lampiran 1 dan lampiran 2. B. Penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Bagaimana pendapat dan persepsi Anda semua tentang surat edaran ini? Mungkin saja Anda salah satu yang sudah memenuhi kriteria dalam surat edaran ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.